Oke, jadi letak nih sesuai dengan fungsi dan niatnya. Jadi kalau emang pengen lihat waktu, kiri sih biasanya emang lebih mudah kiri. Kalau penampilan kanan. Emang luar biasa ya, ulama-ulama itu memperhatikan detail-detail sampai seperti itu. Tapi kalau misalkan pemirsa pengen pakai sesuai dengan kenyamanannya juga tidak apa-apa dan tidak mengurangi apapun. Dan yang menarik lagi adalah tadi ada psikologisnya, berhubungan dengan psikologi. Jadi kalau yang kiri itu lelakinya itu lebih cuek, terus apa namanya, lebih mementingkan waktu daripada hal-hal lainnya. Dan kebetulan aku kiri. Oh kiri, suka pakai jam di sebelah kiri ya? Iya, cuek nggak ya kira-kira ya? Berarti cuek banget ya. Oke, baik, untuk tema kita yang selanjutnya menarik sekali nih, negara yang mayoritas muslim ya. Minoritas muslimnya, tapi sangat islami. Negara mana ya kira-kira? Wah, luar biasa sekali. Pasti menarik pembahasannya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Nah, tadi seperti kita bilang bahwa ada negara minoritas Islam tapi yang Islam. Aduh, menarik sekali ya, tidak terbayangkan. Biasanya kan kalau minoritas dia berada dalam satu negara pasti mengikuti yang mayoritas. Tapi ini katanya sangat islami. Jadi penasaran negara apa? Langsung ya kita saksikan. Ini dia. Negara minoritas Islam yang islami. Jepang. Negara ini dikenal sebagai negara yang maju dan diidolakan oleh sebagian besar orang. Maka tidak heran orang berbondong-bondong mempelajari bahasa dan kebudayaannya, atau bahkan banyak yang memutuskan untuk bekerja di negara Sakura ini. Seperti yang kita tahu, Jepang memang tidak mengenal konsep agama, karena sebagian besar masyarakatnya ateis atau tidak beragama. Meski disebutkan bahwa agama tradisional Jepang adalah Shinto, agama tersebut sudah tidak dianut lagi. Dan saat ini, Shinto tidak lebih dari warisan leluhur sebagai bagian dari sejarah Jepang. Dan tahukah Anda pemirsa, bahwa ternyata nilai-nilai keislaman bisa terlihat dalam kehidupan masyarakat di negara yang tidak mengenal Tuhan ini? Ya, konsep Islam ternyata sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. Nilai-nilai Islam yang pertama yang bisa kita lihat adalah kebersihan, dan kita bisa melihatnya di Tokyo. Di Tokyo, setiap sudut kota terlihat bersih, namun bukan karena statusnya sebagai ibu kota negara ataupun sekaligus pusat bisnis Jepang. Maka kota ini terlihat begitu bersih, karena ternyata bukan hanya Tokyo, di Miyamae daerah contohnya. Meskipun bukan kota besar, di tempat ini juga terlihat tidak ada sampah berceceran. Hal ini tentu mengingatkan kita pada konsep kebersihan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai atau mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai atau mencintai orang-orang yang mensucikan atau membersihkan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersuci dan bersih, baik lahiriah maupun batiniah. Tetapi ternyata di Jepang, secara lahiriah sudah diterapkan konsep Islam tersebut. Tidak hanya kebersihan, dalam hal kedisiplinan, masyarakat Jepang juga sudah menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Setiap aturan yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan, selalu ditaati dengan sungguh-sungguh oleh masyarakatnya. Tidak ada yang berani melanggar peraturan tersebut, meski tidak dalam pengawasan petugas yang berwajib dari pemerintah atau perusahaan. Kedisiplinan ini seperti sudah membudaya, sehingga melahirkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Jepang. Perihal lalu lintas misalnya, tidak ada yang berani menerobos lampu merah, meski dari arah lain sama sekali tidak ada kendaraan yang melintas. Maka hal ini jelas sejalan dengan ajaran Islam. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan disiplin, dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, seperti dalam firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Mengenai konsep waktu, Islam mengajarkan agar tidak membuang waktu dengan hal yang percuma meski hanya 1 menit. Hal ini pun sudah diterapkan oleh masyarakat Jepang dengan menghargai waktu. Ini bisa dilihat dalam bidang pekerjaan. Jika ada pekerja Jepang yang datang terlambat walau 1 menit, maka ia lebih baik pulang. Di samping merasa malu, memang semua perusahaan di Jepang menerapkan kebijakan tidak membolehkan masuk karyawannya yang datang terlambat. Dan berbicara soal malu, malu adalah budaya luhur dan turun-temurun dari bangsa Jepang.
Ya, pernahkah Anda mendengar para pemimpin Jepang yang mengundurkan diri karena malu telah menyalahgunakan jabatannya? Mereka malu terhadap lingkungannya apabila mereka melanggar peraturan ataupun norma yang sudah menjadi kesepakatan umum. Maka mengundurkan diri adalah salah satu cara mereka untuk menebus kesalahannya. Budaya malu yang dimiliki orang Jepang inilah yang sejalan dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Pemirsa beriman, itulah tadi beberapa nilai atau konsep Islam yang telah diterapkan oleh negara yang justru masyarakatnya tidak beragama Islam. Semoga tayangan tadi dapat memberi motivasi bagi kita untuk menerapkan konsep atau ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, karena tidak ada salahnya jika kita meniru hal-hal baik yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kedisiplinan ini seperti sudah membudaya sehingga melahirkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Jepang. Perihal lalu lintas misalnya, tidak ada yang berani menerobos lampu merah meski dari arah lain sama sekali tidak ada kendaraan yang melintas. Maka hal ini jelas sejalan dengan ajaran Islam. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, seperti dalam firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Mengenai konsep waktu, Islam mengajarkan agar tidak membuang waktu dengan hal yang percuma meski hanya 1 menit. Hal ini pun sudah diterapkan oleh masyarakat Jepang dengan menghargai waktu. Ini bisa dilihat dalam bidang pekerjaan. Jika ada pekerja Jepang yang datang terlambat walau 1 menit, maka ia lebih baik pulang. Di samping merasa malu, memang semua perusahaan di Jepang menerapkan kebijakan tidak membolehkan masuk karyawannya yang datang terlambat. Dan berbicara soal malu, malu adalah budaya luhur dan turun-temurun dari bangsa Jepang. Ya, pernahkah Anda mendengar para pemimpin Jepang yang mengundurkan diri karena malu telah menyalahgunakan jabatannya? Mereka malu terhadap lingkungannya apabila mereka melanggar peraturan ataupun norma yang sudah menjadi kesepakatan umum. Maka mengundurkan diri adalah salah satu cara mereka untuk menebus kesalahannya. Budaya malu yang dimiliki orang Jepang inilah yang sejalan dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Pemirsa beriman, itulah tadi beberapa nilai atau konsep Islam yang telah diterapkan oleh negara yang justru masyarakatnya tidak beragama Islam. Semoga tayangan tadi dapat memberi motivasi bagi kita untuk menerapkan konsep atau ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, karena tidak ada salahnya jika kita meniru hal-hal baik yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Setuju banget sih, saya udah beberapa kali mengunjungi Jepang. Pernah ketinggalan barang, orang semua bilang nggak usah panik kalau ketinggalan barang di sini karena tetap masih ada di tempatnya. Dan yang kedua, setiap ketemu siapapun di sana mereka selalu tersenyum. Kalau melihat tayangan tadi, sebenarnya itu adalah perilaku orang-orang yang ada di Indonesia zaman dulu. Tapi entah mengapa sekarang itu orang-orang, mohon maaf, lebih mengedepankan egonya. Kayak macet Pak, soalnya Pak. Iya, artinya kan ini perlu ada perubahan, perlu ada penyesuaian. Kemarin rusuh karena sosial media segala macam. Kalau Jepang waktu itu tsunami, dia nggak ada yang menjara, dia bahkan tetap antri dan lain sebagainya, nggak ada barang-barang hilang. Semoga kita bisa meniru hal-hal yang baik ya, karena buat kita juga, buat anak-anak kita dan buat negara kita. Baik, terima kasih hari ini sudah semua kita sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah. Saya Zaskia Meka. Saya Tommy Kurniawan, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.